Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat tahun baru buat rekan trader semuanya. Saya mau menyampaikan buat rekan trader karena kita telah melewati tahun 2024. Dan saatnya kita memasuki tahun 2025. Untuk itu, market kembali lagi hadir memberikan analisa tahunan buat rekan trader semuanya. Di tahun yang lalu, kalau rekan trader ingat, selama tahun 2024, saya memberikan analisa tahunan dan saya dengan jelas menyatakan bahwa tahun 2024 adalah tahunnya emas. Dan saya juga bilang bahwa untuk berinvestasi, pilihlah emas. Dan hal itu terjadi rekan trader. Emas di tahun 2024 mengalami penguatan yang sangat signifikan. Tahun 2004 adalah the years of gold, tahunnya emas. Bagaimana emas mencapai level ketinggian tertinggi dalam sejarah. Menembus level 2796. Merupakan level tertinggi dalam sejarah. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai keadaan-keadaan, baik itu geopolitik, fundamental ekonomi dari Amerika, sehingga bisa membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Bagaimanakah untuk tahun 2025 rekan trader? Kita akan bahas bersama-sama, tapi sebelumnya mari kita coba melihat bagaimana pergerakan emas ini selama tahun 2024 dan bagaimana prediksi emas tahun 2025. Rekan trader, kalau lihat di platform saya ini sudah sangat jelas rekan trader, emas bergerak selama 1 tahun dari posisi paling terendah itu di sekitaran 1990 sampai level 2796. Rekan trader bisa lihat pada bulan Januari dan bulan Februari emas ini dia bergerak sangat datar, berada di sekitaran 2000-an. Dan hal ini diakibatkan karena para investor ini dia benar-benar menahan posisi karena menunggu bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Ini adalah salah satu faktor kenapa emas di awal tahun 2024 dia masih berada di level 1900 sampai 2000-an. Ya, 1990-an lah rekan trader ya. Nah, tapi kalau rekan trader lihat setelah bulan Februari dia mulai naik rekan trader. Momentum bullishnya itu naik hampir 10% hingga menuju ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini emas berada di seputaran 2200-an ya. Dia sampai kalau rekan trader lihat menuju ke 2226 ya. Dan kalau kita lihat hal ini juga tidak bisa kita abaikan karena obligasi Treasury Amerika yang mengalami pelemahan dan permintaan Tiongkok atau Cina ya, selama musim dingin terhadap emas, tahun baru Cina. Nah, inilah yang membuat bagaimana emas sampai bulan Maret itu dia bisa naik sampai ke 2200-an. Selanjutnya kalau rekan trader lihat di bulan April emas naik sampai 2400 walaupun sedikit terkoreksi rekan trader turun sampai di 2200. Dan kalau kita lihat hal ini juga sangat luar biasa rekan trader. Ini juga imbal dari obligasi 10 tahunan di mana dia mengalami kenaikan. Akibat kenaikan imbal obligasi membuat emas sedikit mengalami pelemahan. Setelah itu rekan trader lihat bagaimana di bulan Mei dan bulan Juni walaupun emas saat itu mencapai nilai tertinggi dalam sejarah 2449, tetapi di bulan Juni agak sedikit mengalami istirahat sedikit dan dia mengalami pelemahan menuju ke 2288. Ya. Akan tetapi rekan trader semua itu berubah setelah isu tentang pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed membuat emas kembali lagi di bulan 7 Juli naik level tertinggi dalam sejarah 2400 ya walaupun sedikit koreksi dan terakhir dia bisa naik lagi ke 2500 di seputaran bulan Agustus. Dan rekan trader
Ya, semua berlanjut terus rekan trader. Di bulan September ceria, bagaimana emas naik ke posisi yang paling tertinggi dalam sejarah saat itu di 2685 akibat dari pemangkasan tingkat suku bunga 50 basic point, membuat emas terbang tinggi ke 2688. Ya, rekan trader lihat. Walaupun setelah itu rekan trader agak sedikit koreksi singkat ya. Tapi kemudian akibat peperangan yang terjadi, bagaimana emas ini dia bisa kembali lagi naik sampai ke level 2796. Tapi rekan trader, memasuki bulan November, di saat Donald Trump memenangkan pertandingan Pilpres, emas jatuh rekan trader sampai di level 2536. Walaupun kemudian dia agak sedikit naik lagi karena peperangan di Suriah ya, sehingga dia bisa terbang lagi ke 2700, tapi memasuki bulan Desember emas naik ke posisi tertinggi di 2771 dan emas ditutup pada tahun baru lalu dengan posisi 2619. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada emas ya. Kalau kita lihat secara garis besar di tahun 2024, emas ini dipengaruhi oleh pertama geopolitik yang terjadi, peperangan. Yang kedua rekan trader bisa lihat bahwa emas dipengaruhi selain geopolitik, peperangan yang terjadi, sikap The Fed dalam pemangkasan tingkat suku bunga selama 1 tahun sebesar 100 basic point 50-25-25 membuat emas naik ke posisi yang paling tertinggi. Dan emas juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana peristiwa geopolitik yang terjadi di Amerika, di mana Donald Trump memenangkan pertandingan. Di saat awal Donald Trump memenangkan pertandingan, emas terjadi koreksi dan kita semua tahu bahwa kejadian koreksi yang terjadi pada emas ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada nanti masa kepemimpinan Donald Trump yang kedua. Saya coba membuat suatu draft di sini. Kita bisa lihat bagaimana masa kepemimpinan Donald Trump yang kedua dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, di sini. Di sini rekan trader sabar, saya pindah dulu. Nah, di sini masa pemerintahan dia. Di sini rekan trader bisa lihat selama masa pemerintahan Donald Trump, kalau rekan trader lihat di sini ya, sangat jelas kita bisa lihat bahwa emas di saat pemerintahan dia dimulai dari level 1175 sampai di akhir pemerintahan dia emas itu mencapai puncaknya di 2075. Ya. Ini bisa lihat bagaimana arah pergerakannya. Bagaimanakah hal ini akan terjadi nanti di masa pemerintahan dia berikutnya ini? Ya. Yang akan dilantik kalau tidak salah pada tanggal 21 Januari nanti. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap arah pergerakan emas ke depan rekan trader. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat rekan trader, prospek yang terjadi pada emas, ya, kita lihat prospek yang terjadi pada emas di tahun 2025 nanti akan memiliki dua tendensi yang sangat luar biasa rekan trader. Saya bisa bilang bahwa untuk tahun 2025 ada tendensi yang akan terjadi pada emas. Saya bisa bilang bahwa penguatan yang signifikan untuk emas di tahun 2024 kemungkinan besar tidak akan bisa kembali lagi seperti kayak gitu di tahun 2025. Saya bisa bilang bahwa emas masih tetap akan naik sih, tapi kenaikannya itu sudah tidak akan drastis lagi seperti yang terjadi di tahun kemarin 2024. Pertama, kenapa? Karena kita tahu Donald Trump
orang yang sangat mempercayai kekuatan negaranya, dia akan berusaha membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Ini menjadi dampak yang sangat buruk terhadap emas. Yang kedua, Donald Trump tipikal orang yang selalu dalam masa pemerintahan dia tidak suka untuk terjadinya konflik geopolitik, peperangan secara konvensional. Dia akan meredakan semua hal tersebut. Inilah juga yang menjadi hal yang sangat berat buat emas, karena emas akan naik ke posisi yang paling tinggi apabila terjadi peperangan dan lain-lain. Masalah seperti kayak gitu akan membuat emas naik. Tapi di masa pemerintahan Donald Trump kemungkinan perang ini akan sedikit mereda. Krisis Rusia dengan Ukraina kemungkinan mereda. Krisis di Arab pun juga kemungkinan mereda. Sehingga ini bisa membuat emas ini agak sedikit terkoreksi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh The Fed, di mana untuk tahun 2024 ini pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed hanya sebesar 50 basic point dan akan terjadi sebanyak 2 kali. Dan terjadilah pergeseran yang tadinya dovish di tahun 2024 menjadi sedikit hawkish di tahun 2025. Inilah yang akan menjadi penghalang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekali lagi, inilah yang menjadi penghalang untuk bagaimana emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, untuk analisa dan prediksi saya, prediksi market untuk emas tahun 2025, sudah sangat jelas setelah saya bilang bahwa permasalahan geopolitik masih tetap akan terjadi, ya. Saya lebih melihat prospek bearish yang akan terjadi. Prospek bearish yang akan terjadi menurut saya sangat punya peluang yang sangat kuat daripada proses bullish. Oleh karena itu di tahun 2025 ini saya bisa bilang bahwa emas ini punya peluang yang sangat besar turun sampai melewati 2500 dan tidak tentu kemungkinan dia bisa turun sampai di level paling terendah di seputaran 2147-an. Oleh karena itu di dalam analisa saya bisa bilang bahwa emas di tahun 2025 dia punya peluang yang sangat besar bearish untuk turun mungkin ya 2500, 2300, 2300 dan paling terendah menurut analis saya adalah di seputaran 2100. Itu adalah emas ya. Nah, saya lebih banyak melihat potensi bearish daripada bullish rekan trader. Kembali lagi saya bilang bahwa pendekatan America First yang dilakukan oleh Donald Trump akan menjadi bumerang buat emas. Perang dagang akan menjadi bumerang buat emas. Sikap hawkish akan menjadi bumerang buat emas dan emas punya peluang yang sangat besar jatuh melewati 2500, 2300 dan kalau memang jatuh yang lebih dalam selama tahun 2025, 2100 saya prediksikan bisa terjadi pada emas. Nah, ini dia. Ini adalah analisa saya. Tapi, bagaimanakah peluang bullish? Apakah peluang bullish bisa terjadi? Bisa saja terjadi rekan trader. Di dalam analisa saya, emas masih bisa punya peluang naik sampai ke level 3000 dengan posisi yang paling tertinggi selama tahun 2025 ini. Emas bisa sampai ke level paling tertinggi dalam sejarah di seputaran 3.300-an. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena apabila kita melihat pelonggaran kebijakan bank-bank sentral utama dunia akan membantu emas naik di tahun 2025 ini. Jika tidak ada inflasi, kita juga akan bisa melihat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sehingga
sangat berdampak untuk kenaikan emas ke depan. Jika tidak terjadi inflasi ya rekan trader ya. Jika tidak terjadi inflasi. Selain itu juga rekan trader bisa lihat bahwa emas masih menangkap arus keluar modal dari euro dan pound Inggris dan masih tetap bertahan terhadap dolar Amerika jika Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris melonggarkan kebijakan mereka secara agresif. Ini yang menjadi alasan kenapa emas ini masih bisa punya peluang naik sampai ke 3.300-an, minimal sampai 3.000. Selain itu juga rekan trader, perekonomian Cina yang membaik akan berdampak yang sangat besar terhadap arah pergerakan emas. Di tahun 2004 perekonomian Cina di akhir tahun 2004 agak sedikit mengalami pemburukan. Tapi kalau seumpamanya perekonomian Cina membaik di tahun 2025 nanti, kebijakan yang diambil akan sedikit membaik, ya, ini akan menjadi tolak ukur emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, kebijakan dari Bank Sentral Eropa, Inggris, apabila melakukan pelonggaran, akan membuat emas bisa naik lebih tinggi lagi. Tambah dengan kebijakan dari Cina, akan bisa membuat emas lebih tinggi lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa emas di tahun 2025 prediksi saya dia masih punya peluang naik sampai level 3.000 dengan asumsi tertinggi dalam sejarah adalah 3.300-an. Tapi di tahun 2025 hati-hati di saat gelombang ekonomi yang akan dilakukan oleh Donald Trump bisa membuat emas mengalami sedikit koreksi sampai level terendah 2.100. Dia akan mencoba 2.500, dia akan turun sampai 2.300 dan apabila lebih rendah lagi 2.100 adalah level paling terendah dalam harga emas di tahun 2025. Oke rekan trader semuanya, demikianlah prediksi emas tahun 2025. Kami berharap apa yang kami lakukan ini, apa yang telah saya prediksikan ini setidaknya bisa memberikan wawasan buat rekan trader semuanya. Sesuai dengan prediksi saya tahun 2024 dan itu berhasil sesuai dengan prediksi. Saya bisa bilang 95% prediksi saya selama tahun 2024 gol. Saya berharap juga semoga di tahun 2025 ini prediksi saya bisa gol lagi. Oleh karena itu rekan trader, ini hanya prediksi, segala sesuatu bisa terjadi. Selama tahun 2025 kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita akan bisa melihat dan kita bisa memprediksikan, kita bisa mengkalkulasi bahwa pergerakan emas menurut saya di tahun 2025 lebih memiliki tendensi sedikit koreksi daripada penguatan. Tapi penguatan bisa saja terjadi dengan nilai paling tertinggi bisa kita capai di seputaran 3.000 dan apabila lebih tinggi lagi 3.300 adalah puncak emas di tahun 2025 dengan kedalaman emas paling terendah adalah 2.500 menuju ke 2.300 dan 2.100. Itu adalah prediksi saya apabila kebijakan ekonomi yang diambil oleh Donald Trump benar-benar terjadi perang dagang dengan Cina. Inilah yang akan membuat emas tergeletak, terkapar, dan TKO. Oke rekan trader, demikianlah prediksi tahunan kita tahun 2025 emas XAU/USD Gold. Saya berharap bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita prediksikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam profit Indonesia.